Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat Rekan-rekan, malam. sahabat-sahabat Ziok yang setia. Jumpa lagi kita di acara Zoom malam hari ini. Saya Ibu Ida dari Bandung. Mungkin ada yang belum kenal, ada yang baru hadir, atau ada yang baru mengikuti Zoom malam hari ini. Perkenalkan, salam kenal. Ziok, luar biasa. Jadi kita sudah dengar tadi pemaparan Pak Edo yang luar biasa mengenai produk, mengenai plan yang dahsyat. Sebenarnya saya nggak ke arah bisnis yang saya sampaikan pada malam hari ini karena situasi pandemi yang sangat mencekam, terutama DKI, Jabar, apalagi balap-balapan angkanya sampai sore hari ini. Maka saya ingin sharing ya, berbagi ya. Karena tadi pagi ketika saya jogging, saya ditelepon sama CEO kita untuk berbagi pengalaman tentang Ziok dan juga bagaimana menghadapi pandemi ini gitu. Ya karena namanya lagi jogging, ya Pak, saya bilang gitu saja kan. Ya saya siap gitu aja. Jadi memang situasi saat-saat sekarang ini, akhir-akhir minggu ini di Bandung itu sangat mencekam ya Bu ya. Cuman yang ingin saya bagikan malam hari ini adalah tenang menghadapi pandemi. Kenapa tenang? Pasti gitu ya Bu ya. Di kiri kanan kita banyak yang meninggal, terutama tetangga saya. Satu minggu ini ada 3-4 keluarga yang kehilangan orang tua, ada yang jadi yatim piatu. Ya, jadi yang saya ingin bagikan malam hari ini pengalaman pribadi dan juga bisa menjadi masukan atau menjadi bahan bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita, dan bagi orang-orang yang belum juga mengenal job bisa diinformasikan bahwa kita harus tenang menghadapi pandemi, jangan panik. Kenapa? Ya ternyata pandemi ini kan bukan minggu-minggu atau bulan-bulan ini, udah hampir setahun lebih ya. Tapi kenapa masih terus aja mengganas gitu, berubah varian katanya. Nah, orang banyak panik, orang berbondong-bondong ke rumah sakit. Ternyata banyak yang nggak tertolong, ya kan? Walaupun rumah sakit besar yang lengkap dengan peralatan, banyak yang nggak tertolong. Ternyata kepanikan juga bisa memicu semuanya itu, ya kan? Nah, kenapa saya bilang tenang? Ya, ini ada pengalaman pribadi, nanti saya sampaikan sekaligus testimoni, ya Bu ya. Ya saudara-saudara sekalian, apa yang mau saya sampaikan tadi tentang tenang, tentang jangan panik gitu. Nah, dari beberapa bacaan yang membuat saya tenang adalah ada pendapat dari seorang dosen dari MIPA IPB, Dokter Insinyur Sri Nurdiati, Dekan MIPA IPB, dosen biokimia. Ini menjadi bahan membuat saya tenang bahwa pandemi sudah setahun lebih, tapi kenapa masih banyak makan korban? Ternyata virus itu versus antibody. Virus versus antibody itu yang perlu menjadi pegangan kita. Ya, jangan panik. Virus versus antibody. Tapi orang banyak, saya juga belajar dari pengalaman baca-baca informasi mengapa di Wuhan banyak sekali korban pada pandemi pertama dulu. Itu yang pertama sekali adalah yang kena itu adalah Cina ya Bu ya, Cina Wuhan ya. Ternyata orang kena virus berbondong-bondong ke rumah sakit sehingga di rumah sakit itu terlalu banyak banjir dengan virus. Itu lantai itu orang bersin-bersin itu udah banjir dengan virus, basah. Lantai itu dengan bersin orang penuh dengan virus. Makanya tingkat kematian itu tinggi sekali. Nah, ya kan? Karena virus itu versus antibody, saya bilang tadi itu ya. Saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelum-sebelumnya, kenapa masih banyak makan korban di Indonesia. Karena setiap ada tertular, terpapar, orang lari ke rumah sakit.
walaupun dalam masih skala gejala, orang sudah lari ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu memang penanganannya bagus, ya lengkap. Tapi dengan melihat banyaknya jumlah orang terpapar, orang itu panik, pasti panik, sehingga menurunkan antibodi, ya, menurunkan antibodi. Semakin dilihat lagi orang yang sekarat, bahkan yang lewat, dia semakin was-was, semakin semakin galau, semakin khawatir, bahkan menurunkan antibodi dia kan. Nah, ini yang ingin saya bagikan malam hari ini supaya kita kampanye antibodi. Bukan rame-rame borong obat, apalagi sekarang ivermectin itu banyak diborong orang, borong sanitizer, borong masker. Ternyata antibodi yang perlu kita kampanyekan. Nah, untuk menghadapi virus corona saat ini adalah yang kita perlu lakukan itu adalah bukan kepada penyakitnya, bukan kepada coronanya, tapi kepada ke tubuh kita dulu. Tubuh kita dulu yang perlu kita treatment. Jadi kita mulai berubah paradigma, bukan ke virus coronanya, mau berbagai varian dia. Seperti kata Pak Jun kemarin ketika saya jogging, Bun, hati-hati, varian ini sudah ada. Oke, Jiok bersamaku, teman itu saya jawab, ya kan? Kenapa? Saya udah yakin kita harus perbaiki dari dalam maupun dari luar. Bukan rame-rame panik ke rumah sakit. Ya, perbaikin dulu dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu ya antibodi kita. Ya, satu, ya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menaikkan antibodi. Seperti sayur, buah-buahan. Itu yang saya lakukan. Nanti saya cerita bagaimana kami menghadapi pasien corona selama 3 minggu ini. Apakah kami terpapar? Ada gejala. Tapi kami tidak takut. Karena kami sudah tahu virus versus antibodi. Ya, antibodi itu dari mana? Apakah harus ke rumah sakit? Orang-orang yang dibawa ke rumah sakit itu harus orang-orang yang sudah membutuhkan ventilator, yang sudah sekarat lah ya. Kalau masih bisa di rumah ya di rumah. Karena tentang antibodi ini yang perlu kita kampanyekan, bukan cari obat atau bukan cari oksigen, bisa dirawat di rumah gitu ya. Nanti saya cerita bagaimana pengalaman saya menghadapi orang-orang yang terpapar selama 3 minggu ini. Yang saya hadapi itu adalah orang-orang baik yang jujur ataupun tidak, ya kan. Niat kita itu menolong, ya, menolong dengan Jiok, ya. Intinya begitu. Jadi perjalanan waktu ya kita terus melakukan pesanan-pesanan dari teman-teman kita di lapangan, baik dari rekan-rekan yang sudah member atau yang belum gitu ya. Karena kita pengen viralkan Jiok ini. Ya. Akhirnya beberapa kali kita ketemu orang, jadi kami bukan kepada masalah tertular atau tidak tertular dari mereka, ataupun mereka yang jujur atau tidak jujur ketemu kami. Tapi tetap kami protokol kesehatan, pakai masker, selalu bawa sanitizer, selalu pakai masker 2 lapis. Nah, pada satu saat, satu hari itu saya ketemu 3 orang yang benar-benar memang sudah terpapar, tapi nggak jujur gitu. Tapi ya, it's okay, nggak masalah, karena kami udah tahu bahwa antibodi yang harus kami kencengkan, kami perkuat, kami perbanyak gitu. Nah, kami tidak terlalu khawatir waktu itu, tapi udah ada gejala. Gejala itu saya nggak pernah mengalami, ini sekaligus testimoni ya Bu ya, tentang virus versus antibodi ini. Nah, saya pulang dari ketemu rekan-rekan yang perlu Jiok ini, langsung saya bersin. Terus suami saya juga bersin gitu. Keluar sedikit dari hidung. Nggak masalah, nggak terlalu kita hiraukan. Langsung saya masukin ke hidung gitu. Akhirnya suami saya juga bilang, kenapa ya? Kata gitu. Ya kita ketawa-ketawa saya sambil pulang gitu kan. Karena ada beberapa lagi yang mau kita janji gitu. Nah, terus besok ada lagi ketemu orang-orang. Karena memang pandemi memang luar biasa di Bandung saat ini ya. Kita pengen nolong orang lah niatnya gitu. Akhirnya kok hidung saya mengeluarkan air sambil saya jemur-jemur sambil sapu-sapu. Aneh, saya pikir gitu. Nggak batuk, nggak flu,
nggak rasa apa-apa, kok bisa air keluar terus ya gitu. Akhirnya saya masukin kartu ke hidung karena saya udah tahu manfaat kartu ini luar biasa gitu loh. Seperti Pak Edo tadi bilang, sudah banyak peneliti-peneliti yang meneliti tentang ion ini, bukan sekarang ini, tahun 1968 sudah ada Igo, sudah ada Hort, sudah ada Tomobushi, sudah ada Kruger, Sulman dan lain-lain ya. Jadi nggak ada kita khawatirkan dari kemampuan untuk pencegahan di luar gitu. Nah, akhirnya saya masukin ke hidung saya. Terus saya tiduran, selama saya di luar selalu saya masukin di masker gitu. Nah, itu satu hari itu berhenti ya. Tapi saya ngalami juga seperti saya mulas enggak, seperti saya mau diare gitu. Suami saya juga ngalami seperti mau diare gitu. Kok sama ya, saya bilang gitu. Nah, tapi kita nggak mau menyesali yang sudah kita lakukan, ketemu orang yang terpapar. Bahkan kita juga ngantar kebutuhan orang-orang yang terpapar, nggak bisa dihindari karena kita kasihan. Tadinya mau kita simpan aja di pintu pagarnya, karena orang yang nggak keluar-keluar, akhirnya kita gedor-gedor, maksudnya ambil gitu, jangan sampai nanti nggak diambil gitu, di telepon-telepon nggak diangkat gitu kan. Akhirnya orangnya keluar, kita udah tahu yang terpapar gitu. Ya terpaksa jaraknya nggak terlalu jauh, tapi kita memang pakai protokol sih ya. Tapi itu nggak menjadi suatu kendala bagi kami karena ya itulah hidup, harus berbagi dan harus peduli gitu kan, walaupun pandemi. Cuman karena saya sudah punya suatu kekuatan bahwa virus versus antibody, ya pulangnya kita perkuat antibody gitu loh Bu. Olahraga, jemur, dari dalam juga makanan, dari dalam juga kita jaga hati, jaga tenang. Karena waktu tenang hormon endorfin itu keluar, ya kan? Jadi hormon endorfin ini yang kita harapkan juga membantu kita. Jadi kita sering sama Bapak itu ketawa-ketawa, guyon-guyon gitu kan. Nah, hormon serotonin endorfin ini memang perlu juga dikampanyekan bahwa tenang menghadapi pandemi ini. Tenang menghadapi pandemi ini. Ketika waktu tenang itu kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, yang terjadi itu kebanyakan orang panik, yang timbul itu kortisol. Itu yang saya kira banyak yang mematikan itu para penderita COVID ini. Nah, jadi saya selalu ngajak teman untuk selalu tenang, pikirkan yang bahagia, pikirkan yang kau sembuh, pikirkan kau mampu, pikirkan kau sehat. Itu yang selalu saya kasih tahu sama teman-teman. Makanya saya sering bikin joke di grup gitu kan, sering share tentang nyanyi-nyanyi gitu. Karena itu suatu terapi yang bisa menyembuhkan kita dari pandemi ini gitu. Selain jiok ya. Nah, jadi saya sekarang ingin berbagi tentang bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini sehat dari dalam dan sehat dari luar. Melihat fokusnya ke diri kita dulu, jangan ke coronanya. Nah, yang kami lakukan setelah kami merasa tidak enak badan itu adalah kita perbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C, mengandung vitamin D dari udara, jalan, jemur, dan juga mengkonsumsi karena kolostrum kita belum keluar. Jadi saya dengar ada kolostrum pengganti susu ibu itu saya langsung searching juga ya, tanya-tanya juga dari air tajin. Ternyata itu mampu untuk mengatasi pandemi COVID. Nah, karena kolostrum kita belum keluar ya, saya terus buat air tajin, susu kambing, terus air ketela. Nah, seperti udah menggolak-golak, kita ambil airnya dari pisang juga. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, ternyata sampai sekarang kami itu nggak ada apa-apa. 3 hari kami bisa lalui dengan baik. Kayak Pak Bona itu, kok saya mulasnya sekarang udah hilang. Nah, jadi kita di sini saya ingin berbagi bahwa jangan panik, bisa kita hadapi pandemi ini asal kita tenang. Kita tenang itu bisa berpikir lebih apa yang harus kita lakukan. Nah, jangan buru-buru panik, terus pergi ke rumah sakit, di sana malah melihat orang yang baik terpapar dan banyak yang lewat, dia makin panik, ya imunnya turun, virus makin ganas gitu. Nah, akhirnya dengan
pelayanan juga kan, para medis juga kan manusia ya, terbatas kemampuan tenaganya juga, dan orang yang diabetes itu double porsi banyaknya, sehingga mereka juga banyak yang terpapar. Nah, kasihan juga para medis itu menjadi banyak yang terkena karena virus juga di sana banyak, mereka juga terbatas kekuatan ya menghadapi pasien-pasien yang begitu banyak. Jadi di samping ini juga saya juga menangani pasien COVID, suami dari teman, walaupun mereka sudah istrinya udah pakai giok, suaminya terpapar. Dia telepon saya, Bu, suami saya terpapar, dan juga punya penyakit asma katanya gitu. Saya kasih tahu, dia sudah panik, rasinya sudah turun, Bu, katanya gitu. Saya sudah berpikiran yang aneh-aneh, katanya gitu. Ya pasti kematian, gitu kan. Saya lagi jogging, di jam 10 itu sudah kasih tahu saya, suami saya sudah drop, Bu. Saya baru baca, saya bilang, nah saya punya hikmat, tolong bikin gioknya di itu, di nadi, 2 kiri kanan. Ya ternyata setelah sore dia bilang, puji Tuhan Bu, suami saya oksigennya sudah meningkat menjadi 90 sekian cenah. Terus saya bilang, ya harus sabar. Saya selalu kuatkan ibu ini untuk sabar gitu. Untuk sabar, untuk tenang, untuk lebih banyak. Udah 2 kali dibawa ke rumah sakit, nggak ada ruangan, penuh. Akhirnya dibawa pulang lagi. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia drop lagi. Saya bilang, udah rawat di rumah saja dengan berbagai petunjuk-petunjuk dari saya. Nah, setelah 10 hari, 9 hari ya dirawat, itu di rumah ya, itu pemulihan terjadi. Nah, sampai sekarang dia sudah negatif dan 1 anak pun tidak ada yang tertular. Cuma saya kasih tahu, karena kamu langsung merawat suami, bikin di masker itu gioknya, saya bilang gitu, supaya suami juga bisa menghirup-hirupnya, jadi nggak bolak-balik dilepas-lepas di maskernya aja, dan semuanya memakai di masker, saya bilang, supaya anak-anak dan keluarga nggak ada yang tertular, dan semua diperlengkapi dengan giok. Jadi makanya luar biasa giok kita ini. Jadi yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah testimoni dari member saya. Nanti juga minggu depan mungkin saya undang dia untuk bertestimoni sendiri, dan testimoni saya juga sama Bapak yang hampir-hampir saya bilangnya, karena sudah mulai ada reaksi di tubuh kami waktu itu, sudah mulai hidung berair tanpa ada batuk, terus kami juga ke perut, bukan sakit perut tapi kayak mau diare, bahkan Bapak sempat diare sampai ke puskesmas. Mungkin Bapak tingkat kepanikannya lebih tinggi mungkin, jadi sehingga dia sampai ke lambung gitu. Nah, akhirnya saya buka 2 bungkus giok lagi, saya tempel di perutnya. Itu hari Jumat. Sekarang hari Rebo, hanya hitungan hari Jumat ya, hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Cuman 3 hari dia nggak ada lagi rasa-rasa yang mengganggu gitu. Jadi luar biasa giok untuk pemakaian dari luar, dan juga kita bantu untuk antibodi dari dalam gitu, Bu. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan mengenai virus corona ini. Tenang, supaya kita bisa menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini. Karena apa? Kalau kita tenang, kita bisa menata kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan. Jangan kita buru-buru cari obat, oke, tapi orang lebih fokus ke obat, kepada masalah, bukan kepada diri, bukan kepada antibodi gitu. Karena antibodi itu bisa sedikit, bisa banyak. Kata Dokter Insinyur Sri Murdiati ini, bisa sedikit bisa banyak, seperti pabrik katanya. Oh betul, makanya orang bisa tertular mungkin pada saat dia nggak fit, pada saat dia antibodinya turun gitu. Jadi virus ini sudah nggak mungkin ada lagi, sudah ada bersama kita. Ya tugas kita adalah tingkatkan antibodi. Jadi tingkatkan antibodi dengan dari luar maupun dari dalam. Dari luar itu giok, dari dalam itu ya makanan, nutrisi, vitamin D yang gratis dari udara. Mari kita lakukan sama-sama. Jangan pemerintah sudah bikin PSBB lagi PPKM. Nah, kita nikmati saja gitu. Itu untuk memutus
tali rantai penyebaran virus corona. Makanya banyak yang ditutup mall, tempat-tempat nge-gym, tempat-tempat apalagi olahraga ditutup. Ya kita manfaatkan aja jogging depan rumah, keliling-keliling komplek, gitu kan, untuk meningkatkan imun kita lewat vitamin D juga. Jadi kita berbagilah bahwa pandemi ini bisa kita lalui asal informasi ini sampai kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita. Ya rajin-rajinlah kita share. Kadang-kadang saya juga suka share lagi foto, saya lagi olahraga. Nggak takut, kata teman. Kenapa takut? Saya pakai antivirus. Dan juga ini meningkatkan antibodi. Oh ya, gitu. Gimana bisa meningkatkan antibodi? Lah vitamin D itu kalau jam 10 pagi 100% bisa diserap tubuh, saya bilang gitu. Jadi sambil kita promosi kartu Zeok untuk bisa menangkal virus gitu. Jadi selain kita untuk kampanye kesehatan juga kita juga mau viralkan Zeok bagi rekan-rekan kita, teman-teman kita di lingkungan kita, di komunitas kita. Itu Pak, Bu. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya kolostrum, antibodi kita akan lebih lagi. Jadi kita enggak usah panik dengan virus corona. Memang manusiawi sih orang panik, takut mati. Tapi kalau memang masih ada solusi yang belum sampai kepada mereka, ya mari kita kampanye bergandengan tangan untuk mengentaskan virus ini. Tidak cukup dengan pemerintah saja, kita juga berjiuk harus bergandengan tangan di seluruh Indonesia memviralkan Zeok. Kenapa? Zeok itu sudah terbukti luar biasa. Sudah selesai, Bu Ida? Oke. Sudah selesai. Sudah panjang lebar saya uraikan, mungkin sudah capek mendengarnya. Itu pengalaman pribadi, mungkin hanya dari segi produk dulu ya, nanti dari segi bisnis ada waktunya nanti kita berbagi lagi. Mungkin minggu depan mitra saya yang sudah benar-benar yang saya pantau selama ini yang sudah sembuh akan testimoni besok minggu depan kalau ada acara Zoom. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bu Ida. Salam Zeok ya. Beri aplaus untuk Bu Ida dulu.